Cody Gakpo akhirnya cetak gol pertamanya buat Liverpool. Elon Musk serius membeli Manchester United. Kejutan, Vini Junior tak masuk FIFA 5 Pro World 11. Gempa Turki, UEFA menghentikan cipta 1 menit di laga Eropa. Madrid bidik Vlahovic dan Richarlison. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Everton dalam derby Merseyside pada pekan ke-23 Liga Inggris di Stadion Anfield Selasa 14 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool membuka skor melalui aksi Mohamed Salah di menit ke-36. Kemudian digandakan oleh Cody Gakpo di menit ke-49. Hasil ini membuat Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Sebelum laga ini, tim asuhan Jurgen Klopp gagal menang dalam 3 laga beruntun di semua ajang. Inter Milan tertahan di markas Sampdoria Stadio Luigi Ferraris 0-0. Hasil ini membuat Inter semakin jauh tertinggal dari Napoli di puncak klasemen. Mereka berada di urutan kedua dengan 44 poin tertinggal 15 angka dari I Partenopei. Sementara Sampdoria masih berada di zona degradasi dengan berada di posisi ke-19. Dari ajang Liga Spanyol, duel Espanyol versus Real Sociedad yang berlangsung di Stadion RCDI itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim tamu. Sociedad membuka skor melalui winger lincah Jepang Takefusa Kubo pada menit ke-23 sebelum menggandakan keunggulan melalui Alexander Sorloth di menit ke-51. Sociedad lalu menjauh usai Leandro Cabrera cetak gol bunuh diri. Meski tertinggal 3 gol, Espanyol tak menyerah. Bahkan mereka mampu mencetak 2 gol melalui Sergi Dadar pada menit ke-74 dan Brian Oliven 3 menit jelang waktu normal berakhir. Cody Gakpo pecah telur. Dia mencetak gol pertamanya untuk Liverpool saat tim Jurgen Klopp mengalahkan rival sekota Everton dengan skor 2-0 Liga Primer di Anfield. Gol pertamanya ini tercipta pada pertandingan ke-7 bersama The Reds. Artinya, pada 6 gol sebelumnya, pemain yang didatangkan dari PSV ini mandul alias tak mampu cetak gol. Gelandang internasional Republik Ceko Jakub Jankto terang-terangan mengaku gay dengan mengatakan saya tidak lagi ingin menyembunyikan diri. Dia mengatakan ingin menjalani hidupnya dalam kebebasan. Jankto yang bermain untuk Sparta Praha dengan status pinjaman dari klub La Liga Getafe melakukan debut internasionalnya pada 2017. Pemain berusia 27 tahun itu telah 45 kali memperkuat timnas Republik Ceko dan mencetak 4 gol. Kabar terbaru menyebutkan Elon Musk juga berminat untuk menjadi pemilik baru Manchester United. Dilansir Goal, pemilik Twitter dan Tesla itu akan mengajukan tawaran 4,5 miliar pounds atau sekitar 83 triliun rupiah. Musk diperkirakan memiliki kekayaan persis sebesar 157 miliar pounds dan menurut Forbes, dia adalah orang terkaya kedua di dunia pada 2022. Dua superstar Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan Kylian Mbappe, dipastikan masuk dalam skuad Les Parisiens untuk menghadapi Bayern Munchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini. Kedua pemain tersebut dipastikan bisa tampil dalam pertandingan melawan Die Roten. Sebelumnya, Mbappe dan Messi mengalami cedera hanya beberapa minggu jelang laga krusial tersebut. Kontrak Sergi Roberto di Barcelona berakhir pada musim panas 2024 dan menurut kabar dari Football Espanya seperti yang diungkapkan juga oleh Fabrizio Romano, Barcelona dan Sergi Roberto telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya. Romano mengklaim bahwa kesepakatan baru akan berlaku hingga 2024. Artinya, Roberto akan berseragam Barca sampai 1,5 tahun lagi. Carlo Cudicini memberikan peringatan bagi AC Milan saat berhadapan dengan wakil Inggris Tottenham Hotspur di Liga Champions 2022-23. Bekas pemain AC Milan dan Spurs tersebut merasa tim besutan Antonio Conte berpotensi besar jungkalkan Rossoneri di San Siro pada Rabu 15 Februari. Meski begitu, Cudicini juga tidak melihat AC Milan akan mudah ditumbangkan mengingat penampilan Spurs yang kurang konsisten musim ini. Pemain sayap Atalanta dan Belanda, Hans Hateboer, telah menjalani operasi setelah mengalami cedera ligamen anterior di lututnya dan harus absen selama sisa musim ini.
Ia mengalami cedera lutut yang parah saat Atalanta meraih kemenangan 2-0 atas Lazio di Stadio Olimpico akhir pekan kemarin. Cedera jenis ini biasanya membutuhkan setidaknya 6 bulan, jadi musim ini sudah berakhir untuknya. UEFA merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang nyaris berujung pada bencana di laga final Liga Champions 2022 di Paris antara Liverpool dan Real Madrid. Hal itu terungkap dalam laporan oleh lembaga independen yang dibiayai UEFA Senin 13 Februari. Laporan itu juga mengaku sangat terkejut melihat sikap polisi yang sangat terpengaruh dengan tragedi Hillsborough dalam memandang para pendukung Liverpool. Sebanyak 26 pemain terpilih masuk dalam daftar FIFA FIFPro 2022. Dan menariknya, tidak ada nama Vinicius Junior. Padahal sang pemain tampil dikdaya sepanjang tahun tersebut. Ia membawa Madrid juara Liga Champions serta gelar-gelar lainnya. Justru nama-nama yang kurang bersinar seperti Cristiano Ronaldo dan Neymar masuk daftar. Adapun untuk pengumuman FIFA FIFPro World 11 akan dilakukan pada 27 Februari 2023. Pada pekan ini, pentas Eropa akan dipanaskan dengan pertandingan sistem gugur di Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi Eropa. UEFA mengkonfirmasi akan melakukan acara mengheningkan cipta 1 menit di setiap pertandingan Eropa pekan ini sebagai tanda penghormatan kepada para korban gempa Turki dan Suriah. UEFA juga mengizinkan penggunaan ban lengan hitam atas kebijaksanaan tim dan wasit. Real Madrid telah menyiapkan pengganti Karim Benzema. Laporan itu menambahkan bahwa raksasa La Liga memandang penambahan penyerang baru sebagai penting menjelang musim 2023-24. Dilansir ESPN, Dusan Vlahovic dan Richarlison ditetapkan sebagai target potensial. Pada usia 23 dan 25 tahun, Vlahovic dan Richarlison bisa memberikan produksi jangka panjang menggantikan Benzema. Christian Pulisic memimpin daftar panjang potensi transfer keluar dari Chelsea pada akhir musim ini, menyusul belanja musim dingin Todd Boehly. Menurut media Spanyol Fichajes yang juga dilaporkan Gol, Atletico Madrid sedang memantau situasi pemain berusia 24 tahun itu yang mungkin tersedia dengan harga jauh di bawah 57,6 juta pounds yang dibayarkan Chelsea pada 2019. Bukan hanya Salah dan Gakpo, Stefan Bajcetic juga tampil impresif dalam edisi kedua Derby Merseyside pada musim ini. Ia memainkan peran krusial. Gelandang asal Spanyol itu tercatat memenangi 4 duel perebutan bola, 5 kali berhasil mengambil kendali bola, dan melepaskan 10 operan sukses di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang baru menghuni tim utama Liverpool pada musim ini tersebut pun banjir pujian. Salah satunya datang dari rekan setim sekaligus pencetak gol pembuka Liverpool di laga ini, Mohamed Salah. Salah berharap sang pemain menunjukkan performanya secara konsisten. Brentford mengutuk rentetan pelecehan rasis di media sosial yang mengarah ke striker Ivan Toney. Rasisme yang mengarah ke Ivan Toney terjadi setelah dia mencetak gol penyeimbang timnya lawan Arsenal saat laga berakhir 1-1. Arsenal sendiri mengatakan mereka bekerja sama dengan Brentford untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat. Southampton habis kesabaran dengan Nathan Jones. Rentetan laju buruk membuat The Saints memecat sang manajer. Kabar itu diumumkan di situs resmi klub Minggu 12 Februari. Jones dipecat usai Southampton dikalahkan Wolverhampton Wanderers 1-2 sehari sebelumnya. Kekalahan dari Wolves menjadi kekalahan ke-9 dari 10 laga terakhir Southampton di Liga Inggris. Penurunan Liverpool musim ini membuat beberapa orang memperkirakan Jurgen Klopp yang baru April lalu menaikkan kontrak untuk mempertahankannya di klub hingga 2026 mungkin berhenti sebagai manajer. Tapi pria asal Jerman itu dengan tegas membantah dugaan tersebut. Saya di sini 100% berkomitmen. Jika kami menang, saya merasa menjadi bagian dari itu. Tapi jika kami kalah, saya merasa 100% bertanggung jawab. Dikutip Football Espada, Liverpool akan memprioritaskan transfer Jude Bellingham jelang musim 2023-2024. Mantan kapten Liverpool Steven Gerrard bahkan mengklaim dia akan terbang ke Jerman untuk meyakinkan Bellingham agar pindah ke Anfield, dan Jurgen Klopp tetap yakin dengan situasi tersebut. Sementara pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Bellingham adalah prioritas utama Liverpool, tetapi ada kemungkinan mereka mencari satu gelandang lagi karena situasi kontrak Keita, Milner, dan Oxlade-Chamberlain. Barcelona tertarik untuk mendatangkan 2 pemain bintang Manchester City, salah satunya Julian Alvarez. Barcelona dilaporkan memang telah lama menaruh minat kepada junior Lionel Messi,
di timnas Argentina itu. Andai benar-benar bergabung dengan El Barça, maka Alvarez akan menjadi pelapis yang pas untuk Robert Lewandowski. Sementara satu pemain lainnya diincar Barça adalah Rodri, yang disiapkan untuk menggantikan Busquets. Isu transfer Frank Kessie ke Inter Milan belum selesai. Musim panas nanti, kabarnya sang gelandang akan coba kembali diboyong. Bisa dikatakan, Kessie menjadi janji tertunda dari pemilik klub Steven Zhang. Dia sempat menyatakan siap memboyong pemain bertenaga dan punya teknik berkelas untuk menyempurnakan formasi asuhan Simone Inzaghi. Dari ciri di atas, maka Kessie masuk dalam kriteria. Seperti ditulis Football Espada. Gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur dilaporkan bakal absen hingga akhir musim setelah menderita cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Cedera tersebut didapatkan pemain berkebangsaan Uruguay itu saat Spurs ditaklukkan Leicester City 4-1 Sabtu 11 Februari. Berdasarkan pemeriksaan medis, ACL ex Juventus itu robek dan dibutuhkan operasi untuk menyembuhkannya. Apabila menjalani operasi, Bentancur pun setidaknya harus menepi selama 6 hingga 7 bulan untuk menjalani pemulihan. Erik ten Hag mengistirahatkan Varane dan Lisandro serta memainkan Maguire dan Shaw dalam kemenangan atas Leeds United. Ex-pemain MU Gary Neville berpikir susunan pemain yang dipilih ten Hag berbicara banyak atas keyakinannya pada peluang gelar tim Liga Premier Inggris 2022-2023 dan telah menyarankan dia memperhatikan leg pertama laga playoff Liga Eropa melawan Barcelona. Saya benar-benar tidak berpikir mereka sedang dalam perburuan gelar Liga Primer. Carlo Ancelotti menegaskan tidak akan meninggalkan Real Madrid dalam waktu dekat meski performa timnya menurun secara signifikan musim ini. Ancelotti menekankan tentang posisinya di klub seperti yang dikatakannya kepada awak media setelah kemenangan atas Al Hilal. Saya tidak akan pergi dari sini sampai mereka mengusir saya. Ancelotti juga menegaskan bahwa trofi Piala Dunia antar klub bisa menjadi titik balik bagi kampanye timnya yang sulit musim ini. Pekan ke-22 Serie A bukan keberuntungan bagi Lazio. Selain kalah 0-2 dari Atalanta, Bianco Celesti juga harus menghadapi cedera yang dialami Alessio Romagnoli. Ia mengerang kesakitan, merasakan masalah di paha. Diwawancarai oleh radio resmi klub, dokter medis Lazio Dr. Fabio Rodia memperhatikan situasinya. Menurutnya, Romagnoli merasakan pergeseran di fleksor paha kiri dan seberapa parah cederanya akan dilihat dalam 1 hari ke depan setelah lalui tes medis.